Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda Sholih Sholihah, pelajaran matematika hari ini materinya adalah bab 2, operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Khususnya adalah pada perkalian pecahan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan dan melakukan perkalian pecahan. Nah, sebelum ke materi, mari kita hafalan perkalian dulu. Yuk, ingat kembali. Perkalian dasar 1 sampai 10. Ustazah yakin kalian sudah banyak yang hafal perkalian 1, perkalian 5, perkalian 10. Perkalian 2, Ustazah yakin juga sudah banyak yang hafal ya. 3, 4, ataupun yang lainnya. Bagi Ananda yang belum hafal, maka silakan dihafalkan dengan dicicil terlebih dahulu. Kalau kalian sudah hafal, insya Allah kalian akan lebih mudah mengerjakan soal-soal pecahan maupun materi-materi yang lain di dalam pelajaran matematika di kelas 5 ini. Selanjutnya kalian juga dapat melakukan hafalan dengan menggunakan tabel ya. Tabel di sini sama, yaitu bilangan 1 ini diperoleh dari mana? Dari 1 kali 1. Jika Ustazah tunjuk, lihat tanda panah atau kursor yang Ustazah tunjuk di sini yaitu bilangan 12, maka 12 ini diperoleh dari 6 dikali yang atasnya 2. Jadi 12 ini lurusnya mana? Lurusnya 2 sama 6. 6 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 6, itu 12. Termasuk yang lainnya kalian bisa isi sendiri ya. Jadi ini adalah perkalian 1, bawah perkalian 2 juga. Ya, sekarang kita ke materi, yaitu perkalian pecahan. Perlu diingat, perkalian pecahan dilakukan dengan bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, atau disebut juga bagian atas ya, dengan atas. Selanjutnya penyebut dengan penyebut. Nah, bagian bilangan bawah atau bawah dikalikan dengan bawah. Ustazah ulang, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, yang pertama adalah perkalian pecahan biasa. Dia sudah ya, caranya sama. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau bagaimana tadi? Atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh, 2/3 kali 1/6. Nah, bagian pembilang yaitu bagian atas 2 kali 1. Bagian bawah berarti 3 kali 6. Nah, seperti ini ya. 2 kali 1 berapa? Ya, pintar sekali, 2. Dan bagian bawah 3 kali 6, 18. Ini apakah bisa disederhanakan? Ya bisa, sama-sama dibagi berapa? Bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 18 bagi 2, 9. Sehingga hasilnya yang paling sederhana adalah 1/9. Apakah ada cara lain? Ya, ada. Sini 2/3 kali 1/6, kita pakai cara lain ya untuk mengerjakannya dengan cara dicoret. Bagaimana? 2, apakah bisa dibagi 2?
6 bisa dibagi 2, bisa. Oh ya, perlu kalian ingat bahwa sistem coret harus berpasangan atas dengan bawah. Tidak boleh sesama atas atau sesama bawah, tidak boleh. Harus pasangan. Nah, di sini bagian atasnya ada 2, bagian bawah 6. Begitu ya. 2 dibagi 2 berapa? 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sehingga penulisannya ini sama dengan 1 dikali 1. Ini 3 dikali 3. Hasilnya adalah 1/9. Sama ya hasilnya. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu 2/3 kali 1/6 kali 3/4. Masih ingat ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini bagian pembilang atau bagian atas kalikan semua. 2 kali 1 kali 3. Ke bawah 3 kali 6 kali 4. Hasilnya adalah 2 kali 1 kali 3, 6. 3 kali 6, 18. 18 kali 4 berapa? 72. Nah, ini bisa disederhanakan apa tidak? Tentunya ya, pintar sekali, bisa disederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 6. Nah, 6 dibagi 6, 1. 72 dibagi 6 adalah 12. Apakah ada cara lain? Yang tentunya dengan coret. Nah, yang merupakan kelipatan. Ini ada ya, ada yang sama tuh. Nah, kita coba dengan sistem coret. Nah, ini sama ya, 2 dengan 6 sama-sama kelipatan 2. Jadi kita coret 2 dibagi 2 berapa? 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Apakah ada lagi yang merupakan kelipatannya sama? Ya, ini kelipatannya 3. Dan dia bagian atas atau pembilang berpasangan ya, bagian bawah. Atas dengan bawah sama dicoret ya. Harus berpasangan atas dengan bawah. Bawah dengan atas. Ya. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Sehingga ini dapat dituliskan dengan 1 kali 1 kali 1. 1 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 1/12. Kalian boleh memilih cara yang pertama atau yang kedua yang menurut kalian lebih mudah. Ya, yang kedua adalah perkalian bilangan asli dan pecahan biasa. Caranya adalah yang pertama, bilangan asli diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Bilangan asli masih ingat ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dengan angka 1. Ya, dimulai dari bilangan 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh. Yang pertama adalah 2 kali 3/8. Nah, di sini bilangan aslinya adalah bilangan berapa? Ya, bilangan 2. Pecahan biasanya adalah 3/8. Nah, di sini diminta diubah dulu 2 ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana bentuknya? Ya, dia adalah 2/1, bentuk dari bilangan asli itu. 3/8 tetap. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, maka caranya sama seperti sebelumnya ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 berapa? 6. 1 dikali 8, 8. Apakah ini bisa disederhanakan? Ya, tentu saja bisa, pintar sekali. Dibagi berapa? Dibagi? Iya, 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2, 4. Apakah ini bisa dicoret? Iya, ternyata bisa. Dengan cara lain, yaitu sama awalnya. 2-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 2/1. 2/1 artinya 2 dibagi 1 berapa? 2 itu ya. Ya, bentuknya sama masih dengan cara pertama tadi. Nah, ini baru kita coret. Nah, sini.
2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Jika atas dibagi 2, maka yang bawah harus dibagi 2. Dan ini berpasangan pencoretannya ya, atas dengan bawah. Seperti ini, sehingga penulisannya menjadi 1 kali 3, 1 kali 4. Nah, 1 kali 3 berapa? 3, yang bawah 4. Sama ya hasilnya. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Caranya adalah pecahan campurannya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya, pertama adalah 2/3 kali 1, 4/7. Pecahan campuran berupa 1, 4/7. Kita ubah ini menjadi pecahan biasa. Berapa hasilnya? 1 kali 7, 7. Tambah 4, 11. Jadi bentuknya adalah 11/7. Nah, kalau sudah, maka kita kerjakan seperti sebelumnya, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. Atau bagaimana? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 11 berapa? 22. Yang bawah 3 kali 7, 21. Apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Ya, karena yang bagian atas lebih besar dari bawah, maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. 22/21 itu sama saja dengan ya 1, sisa 1/21. Seperti itu. Apakah ini bisa dicoret? Nah, ternyata tidak ada yang kelipatan yang sama ya. 2 dibagi 2 bisa, tapi 7 nggak bisa dibagi 2, atau 3 dibagi 2 juga nggak bisa. Sehingga contoh ini hanya bisa dilakukan dengan satu cara saja ya, seperti ini, tidak bisa dicoret ya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, perkalian pecahan campuran. Caranya sama ya, seperti sebelumnya, yaitu diubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Nah, ini dua-duanya adalah campuran, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 1, 2/3 pecahan biasanya berapa? Ya, pecahan biasanya adalah 5/3. Sedangkan 21/5 pecahan biasanya adalah 2 kali 5 berapa? 10 tambah 1, iya, 11/5. Kita lihat. Oke, ini hasilnya 5/3 kali 11/5. Ingat tadi caranya bagaimana? Atas kali atas. Berapa 5 kali 11? Ya, pintar sekali, 55. Yang bawah 3 kali 5 berapa? 15. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa dijadikan disederhanakan lagi? Bisa. Ini kita bagi sama-sama, bagi 5 ya. 55 bagi 5 berapa? 11. 15 dibagi 5, 3. Nah, apakah ini bisa dijadikan pecahan biasa? Bisa. Kenapa? Karena yang bagian atas lebih besar. Sehingga 11 dibagi 3 adalah ya 3, sisa 2. 3, 2/3. Apakah ada cara lain? Nah, ternyata di sini ada bilangan yang sama ya, yang merupakan kelipatan dari bilangan 5. Kita coba. Sama awalnya pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Setelah itu, nah kita coret sama-sama dibagi 5, 1. Sehingga terakhirnya adalah ya 1 kali 11, yang bawah 3 kali 1. 11/3 sama dengan sebelahnya ya, sama. Terakhir pastilah 3, 2/3 ya. Setelah Ananda Soleh Solihah belajar perkalian pecahan, tentunya untuk lebih memahamkan pengetahuan kalian,
Ustazah akan berikan latihan. Ya, sini adalah soalnya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana dan tulislah caranya ya. Nah, soal yang pertama, soalnya ada 5. Yang pertama tadi sudah dibahas ya. Ini adalah pecahan biasa dikalikan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan biasa semua, tapi di sini ada 3 bilangan pecahan. Soal ketiga, ini adalah bilangan asli kali pecahan biasa. Soal keempat, pecahan campuran dikali pecahan biasa. Dan soal terakhir adalah pecahan campuran dikali pecahan campuran, sehingga hasil terakhirnya yang diminta. Nah, ini ya dibantu sama Ustazah. Hasilnya adalah pecahan biasa, tentunya paling sederhana. Nomor 2 juga sama, pecahan biasa paling sederhana. Yang ketiga, pecahan campuran paling sederhana. Keempat, pecahan biasa paling sederhana. Dan terakhir, tentunya hasilnya diminta pecahan campuran paling sederhana. Semoga kalian semua dapat mengerjakan dan hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar matematika, materi perkalian pecahan. Semoga Anda semua dapat memahaminya ya. Insya Allah, besok kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.